dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan. Perkenalkan saya M. Anisul Fuad, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Informatika dengan nomor peserta 2015-0285-5643. Saya guru di SMK Pasundan Padaherang, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023. Saya mengambil materi perangkat jaringan komputer pada kelas 10 TKJA. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktis pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Itu yang harus kita syukuri ya, tiap hari kita mau minggu itu harus pertama kali yang kita ucapkan adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nafas yang kita masih hidup ya. Sebelum kita mulai, silakan ketua kelas memimpin doa dulu. Siap, gerak. Sebelum saja, mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rahman wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rasulullah beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya akan Bapak absen dulu ya kehadiran hari ini. Yang pertama, Acih Wirasih hadir. Adi Nur Fahmi hadir. Aldi Akid ya? Apri Fauzi Gunawan Jin ya? Anita hadir. Fikri Kawilian hadir. Helma Tiana hadir. Fadlan Aziz Munawan Ginanjar Ramdhani Injil Haifa Hasna Khalifa hadir. Ina Lorenza hadir. Nandi Alfiansa Hadir. Karlina hadir. Tursin Hadir. Jaluna Rarsati. Jadi yang nggak hadir ada 3 sakit. Semoga kita dapat. Selanjutnya Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama adalah setelah melihat tayangan slide presentasi atau video, peserta didik mampu mengidentifikasi perangkat jaringan komputer berdasarkan fungsinya dengan baik dan benar. Itu berarti kalian berpikir secara kritis ya. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan fungsi perangkat jaringan komputer dengan baik dan benar. Kalian melalui diskusi berarti ada di situ bergotong royong ya, profil Pancasilanya itu ada ya. Bisa kalian pahami ya tujuannya ya, materi hari ini.
Nah, sebagai bawa materi, jadi materi hari ini adalah tentang perangkat jaringan komputer dan fungsinya ya. Ya. Sebelum saya mulai ke materi, Bapak akan coba tanyakan pengetahuan kalian tentang apa itu jaringan komputer dan apa saja perangkat yang kita butuhkan untuk membangun sebuah jaringan. Yang pertama, ini ada yang tahu nggak apa namanya ini? Cung yang tahu? Kaifa? Apa yang namanya Kaifa? Router. Fungsinya buat apa? Menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga pengiriman data bisa diterima. Fungsinya untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih ya, sehingga data itu bisa diterima ya. Router. Yang kedua, ini apa namanya? Kabel jaringan atau kabel UTP ya. Fungsinya buat apa? Pikir. Menghubungkan dua perangkat atau lebih. Untuk menghubungkan dua perangkat atau lebih, menghubungkan dua PC atau lebih ya. Yang ketiga, coba Bapak tanyakan nih. Ini apa namanya ini? Apa? Hub. Sin. Dua hub fungsinya buat apa, Sin? Untuk memungkinkan jaringan yang terhubung dengan untuk menghubungkan perangkat jaringan, memungkinkan perangkat yang terhubung dengan saling bertukar informasi. Dengan demikian komputer yang terhubung pada hub ini akan bertukar data. Jadi menghubungkan dua jaringan ya. Intinya untuk saling bertukar Data itu fungsi dari hub. Selain itu ada satu lagi yang di tembok tuh, yang sering kita lihat ya di lab TKJ ya. Apa namanya itu? Ada antenanya dua itu. Nah, namanya access point ya, betul. Fungsinya buat apa? Untuk memungkinkan perangkat yang lain seperti laptop dan handphone untuk terhubung ke jaringan kabel menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, atau perangkat standar lainnya. Jadi intinya seperti wifi ya, kita bisa ya, perangkat kita, handphone atau komputer atau laptop kita itu bisa terhubung ke jaringan internet. Itu namanya access point. Langsung ke materi ini hari ini ya, tentang perangkat jaringan komputer dan fungsinya. Tadi udah beberapa dari kalian udah bisa menjawab ya, apa yang kita butuhkan atau perangkat apa saja yang kita butuhkan untuk membangun sebuah jaringan. Tadi ada access point, ada hub, ada router, ada kabel, nanti ada macam-macam banyak ya. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan video yang akan Bapak tanyakan berikut ya. Masuk yang pertama ya. Jadi perangkat jaringan komputer itu pertama ada yang namanya Ethernet card. Ethernet card ini disebut juga namanya dengan LAN card atau disebut juga yang namanya dengan NIC, Network Interface Card atau kartu jaringan kalau dalam bahasa Indonesia. Ini dia bentuknya ya, Ethernet card tipe PCI ya. Jadi Ethernet card ini atau kartu jaringan ini merupakan perangkat keras ya, perangkat keras komputer berupa card yang dirancang dan dipasang pada PC. PC itu personal komputer agar memungkinkan komputer melakukan komunikasi dengan komputer lain melalui jaringan LAN. Jadi kalau kita membangun LAN, kalau kita menggunakan PC, kita wajib menggunakan yang namanya Ethernet card PCI. Itu dia mengenai pengertian dari Ethernet card. Selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi utama dari media Network Interface Card, yaitu pertama, ini sebagai media pengirim data ke komputer lain di dalam jaringan. Jadi dalam komunikasi data nanti itu ada data dikirim dan ada data diterima. Jadi fungsinya sebagai media pengirim data ke komputer lain di dalam jaringan. Selanjutnya, mengontrol arus data antara komputer dan sistem kabel. Nanti di sini ya, di kartu jaringan ini akan ditancapkan ya, namanya port RJ45 ya, di situ ya. Kemudian, selain media pengirim, dia juga menerima data yang dikirim dari komputer lain lewat kabel dan menerjemahkannya ke dalam bit yang dimengerti oleh komputer.
Selanjutnya ada jenis bus yang digunakan dari NIC ya. Di antaranya pertama ada ISA atau kepanjangannya Industri Standar Arsitektur. Yang kedua ada PCI ya, dari Perihal Component Interface. Ini dia ya, untuk Ethernet Card PCMCIE ya, kepanjangannya Personal Computer Memory Card International Association ya. Ini digunakan untuk laptop. Jadi laptop itu menggunakan ini, yang Ethernet Card PCMCIE, Personal Computer Memory Card International Association. Kemudian ada yang pakai USB, Universal Serial Bus, Ethernet Card USB. Ini ditancapkan di USB ya, tinggal plug and play ya, bisa digunakan. Ini dia berikut ya tabel pembagian Ethernet berdasarkan kecepatannya. Jadi kalau misalkan nanti kamu mau beli yang namanya kartu jaringan, kamu harus mengetahui kecepatan dari Ethernet card itu. Artinya kamu sinkronkan dengan kecepatan kabel yang akan kamu gunakan nantinya. Ini dia kecepatannya. Ada yang pertama 10 MB per detik, namanya Ethernet. Ini ya, namanya Ethernet. Ini spesifikasinya. Kemudian ini ada standarnya. Kemudian ada juga kecepatan 100 megabit per detik, namanya pas Ethernet. Ini spesifikasinya ini. Kemudian standarnya ini dia. Ini standarnya. Selanjutnya ada kecepatan 1000 megabit per detik. Ini namanya gigabit Ethernet ya. Ini dia spesifikasinya dan ini standarnya. Ini dia untuk Ethernet card ya. Di sini yang onboard ya. Onboard itu artinya dia Ethernet card-nya sudah menyatu pada motherboard komputernya. Biasanya divisi yang onboard. Kalau inboard dia Oke, setelah kalian tadi perhatikan video yang ada di layar tadi, kalian pasti tahu ya, ini ada apa saja kita perlukan untuk membangun jaringan. Nah, nanti akan Bapak bikin kelompok ya. Nanti menjadi 4 kelompok ya. Masing kelompok nanti ada pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Setelah kalian diskusikan, hasilnya nanti akan kalian presentasikan ya. Sekarang akan Bapak bagikan. Akan Bapak bagi dulu ya menjadi 4 kelompok ya. Tapi kelompok 1 berarti yang depan aja nih ya. Kelompok 1 dipimpin oleh Husin. Kelompok 2 Dina. Kelompok 3 Fitri. Kelompok 4 Kaifa ya. Sekarang akan Bapak bagikan dulu RKPD-nya ya, lembar kerja soalnya ya. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. RKPD yang sudah Bapak bagikan tersebut ya. Waktu 5 menit ya, cukup ya? Cukup. Nah, silakan diskusi. Muter aja kelompoknya. Mau belakang baru muter ya. Itu ada Kesulitannya aman ya, benar aman. Oh, kerjakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 3 aman ya? Aman. Silakan kerjakan. Ya. Selesaikan dengan waktu yang cukup singkat ya, 5 menit aja. Ya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Ini kelompok berapa nih? 2 ya? Kelompok 2. Bergabung. Nah, kita diskusikan. Ini kelompok 1 ya? Aman? Ada kesulitan nggak? Aman, saat ini ya. Silakan. Nah. Jangan takut untuk mengemukakan pendapat ya.
Kurang berapa lagi? Satu lagi ya. Oh, beresan. Satu lagi. Kelompok 4 beres nih. Pak. Beres. Beres. Nah. Karena kelompok 1 udah beres, nanti siap-siap ya kelompok kelompok 4 maju duluan nanti ya. Kita udah beres duluan ya. Dan Pak, beres. Kelompok 2 beres? Beres. Ah. Beres semua? Yes. Beres ya? Saya maju pertama kelompok berapa siap nih? Kelompok 1 siap? Siap. Siap. Silakan kelompok 1 maju dulu presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih mudah pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain bisa diterima. Kemudian juga bisa menghubungkan network dan jaringan yang menggunakan topologi seperti bus dan station. Yang lain perhatikan ya. Ya. Yang kedua ada bridge, yaitu suatu alat yang dapat menghubungkan jaringan komputer LAN atau local area network dengan jaringan LAN yang lain. Bridge dapat menghubungkan tipe jaringan komputer berbeda-beda ataupun tipe jaringan yang serupa atau sama. Adapun fungsi dari bridge diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bridge dapat berfungsi menghubungkan dua buah jaringan komputer LAN yang berbeda, sehingga dapat memiliki satu jaringan LAN yang lebih besar dari ketentuan konfigurasi LAN tanpa bridge. Yang kedua, bridge juga dapat menghubungkan beberapa jaringan komputer yang terpisah, baik itu tipe jaringan yang sama maupun yang berbeda. Yang ketiga, bridge juga dapat berfungsi sebagai router pada jaringan komputer yang luas. Hal seperti ini sering dinamakan dengan istilah bridge router. Lalu, bridge juga dapat mengcopy frame data, yaitu dari suatu jaringan yang lain dengan alasan jaringan itu masih terhubung. Dan masih banyak lagi fungsi lainnya dari bridge. Dan ini ada yang mau ditanyakan? Kelompok mana yang mau nanya duluan? Kelompok 2, silakan bertanya. Pada layar beberapa proses routing terjadi. Pada layar vertical optik. Tadi apa pertanyaannya? Diulang. Pada layar berapa proses routing terjadi?
pada layar berapa proses routing terjadi? Jawabannya pada layar berapa? Layar 3 OC ya. Kelompok lain ada bertanya nggak? Kelompok 4. Fungsi router. Fungsi router. Router berfungsi utama sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Perbedaan dengan switch adalah jika switch merupakan penghubung beberapa alat untuk membentuk suatu lokal area network atau LAN. Nah, depannya itu ya. Nomor 3 ada pertanyaan? Oh, bagaimana cara kerja bridge? Bridge menyatakan alamat internet dari setiap unit atau node yang terdapat pada masing-masing segmen jaringan komputer dan hanya dapat memperbolehkan lalu lintas data yang memang dibutuhkan melintasi bridge. Saat menerima sebuah paket data, bridge akan menentukan segmen tujuan dan juga sumbernya. Kalau segmennya sama, paket data akan ditolak, dan kalau segmennya tidak sama atau berbeda, paket-paket data akan diberikan ke segmen yang dituju. Dengan begitu, dapat mencegah pesan rusak supaya tidak menyebar keluar dari satu segmen. Mana jawabannya kuat nggak? Kuat ya. Cukup dari presentasi nomor 1. Silakan cukup. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2. Silakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang hub dan switch. Hub, sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Dalam suatu sistem jaringan, komputer yang terhubung melalui hub ini dapat saling bertukar informasi satu sama lain. Namun tidak hanya terbatas. Hub memiliki fungsi yang memungkinkan perangkat yang terhubung dengan untuk saling bertukar informasi. Dengan demikian, komputer yang terhubung pada hub ini akan bisa bertukar data. Pada umumnya, hub ini digunakan pada sistem jaringan LAN kecil yang memiliki kompleksasi jaringan yang tidak terlalu tinggi. Ini sebuah perangkat jaringan pada komputer yang menghubungkan perangkat pada sebuah jaringan. Komputer dengan menggunakan pertukaran paket untuk menerima, memproses dan meneruskan data ke perangkat yang dituju. Fungsi utama dari sebuah switch adalah menerima informasi dari berbagai sumber yang tersambung dengan kemudian menyalurkan informasi tersebut kepada pihak yang membutuhkannya. Tetapi selain itu, switch juga memiliki fungsi lain yang berkaitan dengan layar komunikasinya di layar kedua. Fungsi selanjutnya dari switch adalah melakukan verifikasi terhadap setiap paket yang didapatkan sebelum mengarahkannya ke tempat yang dituju. Selanjutnya, switch berfungsi untuk mengirimkan data ke lokasi yang dituju. Switch juga berfungsi untuk mengatur paket data yang akan dikirimkan, entah itu mau diperkuat atau justru dibatasi jumlahnya paketnya. Fungsi switch yang hampir sama dengan switch adalah sebagai titik pusat dari koneksi jaringan. Semua data dan informasi yang diterima akan dipusatkan di dalam switch terlebih dahulu sebelum disalurkan melalui jaringan LAN.
berada di pusat, kondisi switch akan sangat mempengaruhi kondisi dari jaringannya. Jika switch yang dipakai berkualitas buruk atau bahkan terjadi kerusakan, maka akan menimbulkan gangguan di seluruh jaringan. Fungsi switch yang terakhir adalah sebagai refraktor dan splitter. Maksud dari refraktor adalah sebagai penguas jaringan. Switch bisa dipakai untuk memperluas area cakupan dari jaringan yang dibuat tanpa membutuhkan kabel yang panjang. Sedangkan fungsi splitter adalah sebagai pemutar jaringan. Hal ini biasanya dilakukan di kabel yang memiliki banyak lantai, sehingga setiap lantai dapat memiliki jaringan tersendiri, meskipun sebenarnya berada dalam satu jaringan utama yang sama. Jadi pembelajaran hari ini telah selesai setelah kalian tadi presentasikan dan hasilnya lumayan bagus ya. Jadi tadi awal kalian perhatikan video materi pembelajaran, bisa kalian diskusikan pertanyaan yang Bapak sampaikan dan hasilnya alhamdulillah sangat bagus ya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah bahwa untuk membuat sebuah jaringan komputer kita butuh yang namanya perangkat atau alat. Tadi tidak ditampilkan di video ya, ada hub, ada kabel, ada ini ada point, ada switch hub, ada mic. Begitu juga tadi sampaikan juga fungsi-fungsinya, dan itu semua harus kalian ingat ya, karena nanti akan sangat bermanfaat bagi kalian ke depannya kalau kalian akan terjun ke dunia perjaringan ya, dunia jaringan komputer ya. Itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran minggu depan Bapak akan menyampaikan materi tentang konfigurasi dan instalasi jaringan. Mulai dari sekarang kalian siapkan ya, kalian bisa mencari-cari atau mencari info, bisa melalui googling internet ya, ataupun melalui YouTube dan lain-lainnya ya. Jadi HP kalian atau gadget kalian manfaatkan sebaik-baiknya, jangan hanya buat mainan saja ya. Ya, jadi paket kuota data yang kalian beli itu ada manfaatnya juga. Oke, jadi pembelajaran hari ini gimana anak-anak? Sangat menarik kan? Sangat menyenangkan dan menarik. Alhamdulillah. Sebagai penutup ketua kelas, silakan dipimpin. Dulu gerak. Belum pulang, mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah selesai Kabrisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.